wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyajdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wasbajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para senior, para penyelenggara, dan juga saudara-saudara sebagai peserta short course Islamic Study. Mudah-mudahan kita semua ini terus menjadi orang yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah pencipta alam semesta, Allah yang telah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan hidayah itu terus kita perjuangkan, kita pertahankan, dan kita wujudkan apa yang menjadi perintah-perintah Al-Khaliq kepada kita sebagai manusia. Saya berterima kasih juga karena acara ini bisa terus berlanjut dalam suasana yang sangat sederhana. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara yang mengikuti ini bisa menambah reference, ya, menambah hasanah informasi, hasanah pengetahuan, hasanah keilmuan yang dapat meningkatkan keimanan dan keyakinan sebagai seorang Muslim. Saya dengan kehadiran saudara-saudara itu merasa bertambah harapan tentang hari esok. Ya, bertambah harapan terhadap hari esok. Kenapa? Karena zaman pasti berubah. Zaman pasti berubah. Peradaban pasti berganti. Kemajuan juga mengalami perubahan. Maka orang-orang yang memiliki cita-cita, orang-orang yang memiliki harapan, dan mereka mampu beradaptasi terhadap kehidupan, mereka akan menjadi survive. Nah, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang muda, ya, secara sunatullah, secara hukum alam, dia adalah mengisi hari esok, masa depan. Sedangkan kita yang katakanlah dari segi umur sudah menjalani masa-masa hari kemarin, ya, menjalani masa-masa hari kemarin, apa yang kita rasakan hari ini itu adalah tergantung kepada apa yang kita rasakan hari ini tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan di hari-hari kemarin. Jadi, kalau saudara-saudara itu ingin menjadi orang-orang yang dapat memiliki hari esok, maka mulai hari ini berbuatlah untuk masa depan. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena memang kita sebagai umat, ya, umat manusia, atau lebih spesifik sebagai umat Islam. Ya, yang disebut umat Islam itu adalah siapa saja. Ya, siapa saja, di mana saja, kapan saja. Mereka-mereka itu telah mengakui Allah. Ya, dia telah mengakui Allah.
dia telah bersyahadat dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apapun sukunya, apapun etnisnya, dimanapun dia berada, mau ada di Alaska, mau ada di RRC sana, apakah kutub utara, kutub selatan, selagi dia sudah mengucapkan kalimat asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia adalah umat. Ini bagi seorang muslim. Nah, jadi muslim itu, Islam itu sebagai ad-din, ya, sebagai ad-din, dia mengajak bahwa seluruh umat manusia ini adalah sama. Semua sama. Yang membedakannya adalah karyanya. Yang membedakan dia adalah ketaatan dan ketundukannya, kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kehidupan kita, ya, sekarang ini, kita hidup dalam konteks dibatasi oleh wilayah. Kita dibatasi oleh wilayah. Batas-batas wilayah itu berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan internasional. Bujur timur, lintang utara, lintang selatan, itu adalah batas-batas wilayah. Kita telah bersepakat, ya, membangun sebuah nation. Ya, nation. Kita ini adalah bangsa. Bangsa itu apa? Bangsa itu kalau diambil dari bahasa Inggrisnya adalah nation. Nation itu asal muasal katanya adalah bahasa Greek atau bahasa Spanyol, nesie. Ya, nesie. Tulisannya natie. Ya. Apa artinya nesie? Itu adalah kesepakatan. Jadi kita menyebut Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atas dasar kesepakatan. Kita bersepakat, ya, kita bersepakat bahwa bangsa kita ini disebut dengan Indonesia. Kapan kesepakatan itu? Nah, sebenarnya kesepakatan-kesepakatan tak tertulis itu sudah terjadi beratus-ratus tahun, mungkin ribuan tahun yang lalu. Ya, ketika ada kerajaan-kerajaan, ya, wilayah Nusantara ini, itu ada kesepakatan. Siapa yang kuat, dia dipatuhi. Begitu dulu. Jadi kalau kuat kerajaan Kutai, maka seluruh raja-raja yang ada hormat, patuh pada Kutai. Tarumanegara pernah kuat, maka semua raja-raja yang ada pada zaman itu patuh pada Tarumanegara. Majapahit pernah kuat, maka seluruh wilayah yang melihat kehebatan, kekuatan, power Majapahit, maka semua patuh pada Majapahit. Begitu juga ketika Sriwijaya berjaya, dia menguasai, maka seluruh raja-raja yang ada di wilayah ini atau wilayah-wilayah lain patuh. Itu tak tertulis. Ya, itu tidak tertulis. Tapi kita menjadi sebuah wilayah bangsa, semangatnya, ingat, semangatnya itu sudah dimulai ketika bertemu orang secara tertutup, diam-diam mengadakan pertemuan. Itulah peristiwa Sumpah Pemuda.
Ya ingat ya. Jadi peristiwa tahun 28 itu tidak terbuka. Tidak terbuka. Tidak ada spanduk. Ya, zaman sekarang kan zaman spanduk. Nah, waktu itu tidak. Berkumpul orang atas nama kelompok-kelompok. Kebetulan saya pernah ketemu dengan salah seorang yang ikut menjadi pencetus dan ikut menyelenggarakan kongres itu. Namanya Profesor Sunario. Ya. Profesor Sunario itu salah seorang yang dia menjadi tim. Dari peserta itulah kemudian beberapa orang yang mengatasnamakan Sulawesi. Namanya Yong Slebes. Yang namakan orang-orang dari Ambon, namanya Jong Ambon. Yang mengatasnamakan orang-orang dari Jawa, para raden-raden yang belum bisa berbahasa Melayu. Belum bisa berbahasa Melayu, masih berbahasa Jawa. Mereka disebut dengan Jong Java. Yang dari Kalimantan, Borneo. Dari kalangan-kalangan Islam, mereka menyebut Jong Islam. Jong itu artinya kelompok, kaum. Mereka bertemu dalam suasana tertutup, tidak terbuka. Kenapa? Karena waktu itu kita masih ada di dalam kekuasaan penjajah. Tapi mereka bersepakat. Nah ini, mereka bersepakat kita adalah bertanah air namanya Indonesia. Kita adalah yang menggunakan satu bahasa, bahasa Indonesia. Kita adalah sebuah bangsa, adalah bangsa Indonesia. Itu hasil kesepakatan. Sepakat ya. Ya, tanah air kita ini namanya Indonesia, bangsa kita ini namanya Indonesia, bahasa kita lah bahasa Indonesia. Jadi ingat saudara-saudara kalian, kita ini adalah bangsa Indonesia. Coba lihat, Jepang, dia mengatasnamakan bangsanya suku Jepang. Spanyol, suku Spanyol. Jerman, suku Jerman. Jadi banyak yang membangun negara itu atas nama suku yang dominan. Tapi kita adalah Indonesia. Orang-orang yang terdiri atas banyak nesia-nesia, batas-batas. Nah, jadi kenapa ini saya katakan? Supaya kita jangan tersekat-sekat. Ya. Kita membangun negara ini atas dasar kesepakatan. Namanya adalah Indonesia. Di situ ada Jong Ambon, di situ ada Jong Japa, di situ ada Jong Slebes, di situ ada Jong Islamitenbon. Tahun 28. Oke, sampai sini. Nah, sebelum tahun 28, apa yang ada? Tahun 27, berdiri PNI. Tahun 26, berdiri NU. Tahun 23, secara internasional, kekhalifahan Turki dipaksa bubar
Harus paham ini. Jadi berdirinya kita atas nama bangsa Indonesia itu setelah Kesultanan Turki dipaksa bubar. Jadi kekhalifahan Turki itu dipaksa bubar tahun 23. Jadi sejak itu dibentuklah negara-negara bangsa. Bangsa Palestina, ya, tahun 26, 25, tahun 45, Israel itu belum ada. Israel itu belum ada tahun 45. Yang ada itu Palestina. Terbentuklah kemudian Kerajaan Saudi Arabia. Dibentuklah Irak. Dibentuklah negara Mesir. Itu terjadi setelah kekhalifahan Turki dibubarkan. Karena dia kalah perang dunia pertama. Ya. Jadi kalah perang. Di perang dunia pertama dia kalah. Maka tahun 23 dipaksa bubar. Nah ini poin yang kedua adalah setelah dipaksa bubar kekhalifahan itu, dia harus sekuler. Dia harus sekuler. Artinya jangan kait-kaitkan agama dalam konteks berpolitik. Paksa bubar. Kemudian dia harus dikuasai oleh militer. Dia harus tunduk patuh pada militer. Jadi undang-undang dasar Turki itu sudah sekuler. Patuh pada militer. Kemudian, saudara, selama 100 tahun. Selama 100 tahun, sejak tahun 1923, Turki tidak boleh menggunakan sumber daya alam. Kalau 100 tahun dari tahun 1923, kira-kira kapan selesai itu? 2025. Jadi Turki hampir 100 tahun dia tidak menggunakan sumber daya alam. Apa yang dia pakai? Sumber daya manusia. Jadi Turki membangun bangsanya dengan sumber daya manusia, mengembangkan industri. Dia memang gabung dengan NATO. Nah, kita pada tahun 1923 itu masih berada di bawah penjajahan. Kita belum merdeka. Karena di sana sudah menjadi sebuah bangsa, maka di sini pun anak-anak muda berpikir, bagaimana kita membangun bangsa? Karena sebelum kita membangun bangsa di seluruh wilayah Nusantara ini, di seluruh wilayah Nusantara, itu dikuasai oleh para sultan-sultan. Para sultan-sultan, ada Sultan Asahan, ada Sultan Siak, ada Sultan Goa, ada Sultan Langkat, ada Sultan Delhi, ada Sultan Ternate, ada Sultan Tidore. Seluruh wilayah Papua waktu itu di bawah Ternate dan Tidore. Dulu namanya Irian. Irian itu berasal dari kata Al-Irian, terbuka. Suku yang masih terbuka. Sopan betul istilahnya, Al-Irian. Nah, jadi saudara, kita adalah
bagian generasi yang bersepakat dengan negara, nation, negara bangsa. Nah, kesepakatan itu tertuang di mana? Kesepakatan itu tertuang ketika kita memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ini sengaja saya sampaikan supaya kalian tahu bahwa pemegang saham negara ini adalah seluruh pihak-pihak yang bersepakat membangun bangsa ini. Tentu karena mayoritas Muslim, maka Muslimlah yang paling mayoritas, yang paling banyak menjadi korban, yang paling banyak maju terdepan untuk membentuk negara ini. Nah, kalian adalah generasi-generasi Muslim. Suka atau tidak, kalian adalah generasi-generasi Muslim yang akan mengisi hari esok bangsa ini. Nah, oleh karena itu, kita bersepakat dengan pernyataan kemerdekaan dan kesepakatan kita membangun bangsa ini tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi siapapun mengelola bangsa ini, siapapun yang mengurus bangsa ini, dia wajib hukumnya patuh terhadap apa yang menjadi amanat pembukaan. Jika amanat pembukaan itu berubah, berarti kita telah merubah negara ini. Berarti kesepakatan kita bubar. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kita bersepakat membangun bangsa ini itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Jadi penjajahan itu adalah mendominasi, menguasai, menghilangkan hak-hak kemerdekaan. Itu harus ditanamkan. Jadi kalau siapapun memimpin bangsa ini, maka pedoman dia, standar kita untuk mengukurnya adalah lihat apakah dia melaksanakan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Dan kita mengakui kemerdekaan itu adalah hasil sebuah perjuangan yang panjang. Jadi kemerdekaan itu bukan serta-merta, tapi dia adalah sebuah perjuangan. Nah, jadi spirit perjuangan ini mesti tertanam. Jadi saudara-saudara semua harus menyadari bahwa bangsa ini bisa berdiri, bangsa ini bisa kuat, bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa tegak keadilan, bangsa ini bisa mewujudkan kemakmurannya, bangsa ini bisa mencerdaskan bangsanya. Kalau jika dia menyadari bahwa ini adalah hasil sebuah perjuangan yang panjang. Jangan merasa aku sekarang jadi presiden, nggak bisa. Aku jadi menteri, aku jadi pejabat, seakan-akan ini punya aku, nggak bisa. Bahwa kau bisa jadi presiden, kau bisa jadi menteri, kau bisa jadi pejabat, karena ada bangsa ini. Maka apa yang kau berikan untuk bangsa? Bukan apa yang kau ambil dari bangsa ini, tapi apa yang kau berikan untuk bangsa ini. Ya. Jadi kita harus berani melihat bahwa apa yang kita berikan untuk bangsa ini, apa yang kita buat untuk bangsa ini. Gitu. Apakah bangsa ini semakin cerdas? Apakah bangsa ini semakin merasakan keadilannya? Itu amanat.
Jadi kalau mengelola negara ini tidak mematuhi apa yang dipesankan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar, berarti dia sudah menyimpang. Dan sekali lagi saya ingatkan, kita sampai pada pintu gerbang kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak akan mungkin berkah Allah turun tanpa perjuangan. Itu. Tidak ada. Tidak mungkin berkah Allah datang tanpa keimanan. Tidak akan mungkin ada keberkahan tanpa ketaatan dan kepatuhan. Maka dulu seluruh para pejuang-pejuang, dia tidak pernah berpikir tentang diri dan keluarganya. Dia hanya berpikir bagaimana berdiri sebuah bangsa yang merdeka. Jadi saudara-saudara, ini kan lain ceritanya kan. Kan lain ceritanya ini. Jadi proses kita 77 tahun ya berjalan, ya nanti kalian yang melanjutkan. Bagaimana mengisinya? Nah, oleh karena itu mesti ada sikap. Ya. Sikap apa? Jangan terlena. Ya. Bahasa saya jangan terlena, jangan terbius dengan berbagai macam istilah. Tapi teruslah buka pesan amanat dari konstitusi. Kebetulan saya, Bang Imron, dulu ya sempat bertemu dengan para pendiri-pendiri Republik. Nah, itu kan ada tuh gambar tuh. Ya. Itu saya tidak pernah menduga ya waktu SMP belajar civic, pendidikan kewarganegaraan. Tahu-tahu ketika jadi mahasiswa bisa ketemu dengan mantan Perdana Menteri Indonesia Muhammad M. Natsir. Di situ ada Profesor Usman Rolibi, teman kelasnya Hitler kalau nggak salah. Ya, ini Usman Rolibi itu kita dulu dapat ilmu propaganda dari dia. Nah, ini juga muridnya ini. Ya. Ini dari silsilah ilmu Usman Rolibi itu nurun. Saya dihasutnya. Ya. Jadi yang menghasut saya untuk bisa paham Islam itu inilah orangnya. Nah, jadi saudara, tengok itu di situ. Di situ ada, kalau saya lihat, ada Pak Hafiz, ya, ini sekarang jadi pengusaha. Ya. Kemudian ada Zainamar Azan, itu mantan duta besar di Saudi Arabia. Kemudian Usman Rolibi, ada kemudian Pak Basir itu dari majalah Kiblat. Mungkin kalian tidak sempat baca majalah Kiblat itu. Ya, dulu ada majalah Kiblat sangat terkenal. Nah, itu salah seorang. Kemudian ada Sofyan Jalil. Nah, bayangkan tuh. Itu kita masih mahasiswa. Kalau ibu itu Ibu Ruminah. Ibu Ruminah itu guru agama. Tapi dia aktivis PII Wati yang sangat militan. Ya, dia tidak pernah berhenti untuk dimanapun dia berada selalu membuat suasana seperti ini. Jadi berkembangnya gerakan dakwah Islam di kampus IPB itu Ibu Ruminah. Betul. Bagaimana perkembangan gerakan Islam di UNAS, siapa anak UNAS? Jadi gerakan dakwah Islam di UNAS itu Ibu Ruminah. Bagaimana gerakan dakwah Islam, studi nilai Islam, bagaimana menggerakkan mahasiswa meramaikan Masjid Jayabaya, itu Ibu Ruminah. Karena dia tidak pernah berpikir tentang dirinya, dia berpikir bagaimana ada yang memakmurkan masjid, bagaimana yang terus berpikir tentang Islam. Ya saya keluarga kami itu semua dulu non-muslim. Ya ketemu Bang Imron ini, nggak tahu gimana, entah apa yang dia lihat, dia ajak-ajak, dia tarik-tarik saya, sehingga akhirnya saya ngerti, oh perlu juga beragama rupanya. Ya. Jadi, coba di situ lihat, ada Insinyur Suswono, mantan Menteri Pertanian.
Apakah kami waktu dibikin begitu itu mau jadi menteri? Gak ada. Kami hanya menerima informasi apa tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu kami mengikuti acara ini, pesertanya nggak banyak, sekitar 17 orang. Ya, 17 orang, beberapa hari. Tapi yang mengisi materi di situ ada Burhanuddin Arhab, Perdana Menteri, Saprudin Prawira Negara, Presiden Darurat Republik Indonesia, kemudian juga mantan Menteri Luar Negeri Muhammad Rum. Jadi kita dapat informasi. Jadi kita ngerti kemana bangsa ini mau dibawa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini adalah bagaimana melanjutkan perjuangan. Bahwa kita jangan terlena dengan berbagai macam istilah. Apakah istilahnya internasionalisme, apakah istilahnya globalisasi dan sebagainya. Jangan terlena kita dengan istilah itu. Tapi bagaimana kita mengisi dan membangun bangsa ini. Karena berkat rahmat Allah itu dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Bagi seorang Muslim, tidak ada terjemahan, tidak ada tafsir lain. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah La ilaha illallah. Tauhid. Orang Kristen, dia menafsirkan seperti apa ketuhanan yang Maha Esa, itu untuk mereka. Tapi yang penting, kita membangun negara ini berdasarkan kepada spirit ketuhanan. Bagi seorang Muslim, persepsinya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk apa? Karena dengan semangat tauhid La ilaha illallah itu, kita menjadi manusia yang beradab. Kita menjadi manusia yang beretika. Kita menjadi manusia yang bermoral. Kita menjadi manusia yang berakhlak. Kita menjadi manusia yang menghormati manusia itu adalah manusia. Bagaimana memanusiakan manusia. Bukan mengeksploitasi manusia. Tapi bagaimana manusia itu menjadi terhormat. Menjadi mulia pada posisi kemanusiaannya. Kenapa kita harus membangun kemanusiaan kita? Supaya kita tetap bersatu. Jadi seorang Muslim itu dia tidak pernah berpikir tentang perpecahan. Seorang Muslim harus berpikir dia tentang bagaimana selalu mewujudkan kebersamaan. Bersatu. Nah, jadi Islam harus menjadi pemersatu. Jadi bagaimana kalian itu aktif senantiasa bisa merajut kawan-kawan yang berbeda-beda. Dulu kami ikut ini. Ada juga yang dari PMII. Ada dari PMII. Ikut dari PMII. Ada yang non-ormas. Yang penting dia aktivis kampus. Diajak ikut. Nah setelah dia ikut di situ malah dia berpikir. Karena kita banyak HMI. Dia ikut HMI. Itu. Dulu kita dengan PMII itu ada namanya peserta, salah satu peserta namanya Iqbal Arsegab. Dia jadi ketua PMII. Kita bisa di training bersama. Kita berbeda tempat, tapi dalam persoalan menghadapi masalah bangsa, kita satu. Gitu. Nah, jadi saudara-saudara, semangat ini harus terus. Ya, karena bangsa ini tidak bisa kuat kalau bangsa ini melupakan prinsip kebersamaan persatuan Indonesia. Bangsa ini akan menjadi hina kalau bangsanya menghilangkan spirit kemanusiaan yang beradab. Kemanusiaan yang beradab itu tidak akan pernah muncul, tidak akan pernah jadi kalau dia tidak bertuhan. Jadi kita seorang Muslim, ketuhanan yang Maha Esa adalah tauhid. Nah, itu adalah menggantikan 7 kata. Ya kan? Dalam piagam
Jakarta. Jadi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, oke. Diganti dengan kata-kata yang Maha Esa. Bagi kita itu jauh lebih. Nah, bagaimana kita membangun bangsa ini? Kita harus bisa bermusyawarah. Bisa bertemu. Ya, sebagaimana tadi saya sebutkan. Secara tidak tertulis seluruh sultan-sultan, seluruh raja-raja di Nusantara ini, siapa yang kuat, dia dipatuhi. Tapi menghormati wilayah masing-masing. Tidak ada yang mendominasi. Yang penting, dia kuat, dia diakui. Walaupun nanti kalau cerita ini panjang lagi, bisa 4 semester. Ya. Nah, jadi saudara, kita harus bisa menjadi orang yang bermusyawarah. Bagaimana membangun negara hukum? Indonesia adalah negara Rechtsstaat, bukan Mahstat. Jadi hukum-hukum kita itu bisa berinspirasi dari berbagai macam nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Bisa dari nilai adat, bisa dari nilai-nilai suku yang memang jika itu nilainya bisa diterima orang siapapun, nggak ada masalah. Bersumber dari agama, mau dari Kristen, mau dari Buddha, dari Hindu, monggo, apalagi dari Islam. Semua itu diperjuangkan. Jadi saudara, kalau kita bisa menegakkan ini secara tepat, lurus, dan semua merasa dihormati hak-haknya, hukum itu akan terasa ada keadilan. Karena keadilan itu adalah bagaimana menegakkan hukum dengan benar. Ya. Jadi kalau hukum sudah ditegakkan dengan cara yang salah, maka selama itu tidak akan ada rasa keadilan. Nah, ingat, kita mau mengejar kemakmuran, tapi kemakmuran harus diaduli dengan keadilan. Jadi bukan makmur dan adil, tapi adil dulu, baru makmur. Adil itu adalah penegakan hukum. Jadi semua mengelola negara ini harus dasar hukum, bukan atas dasar kekuasaan. Jangan mentang-mentang mau menambah kekuasaan, langsung undang-undangnya diganti dulu. Tambah 3 periode misalnya. Itu ngawur. Itu merusak. Ya. Yang kumpul cuma 500 orang mengatasnamakan rakyat seluruh Indonesia. Kan ngawur. Ya kan? Jadi nggak bisa begitu ngurus negara. Kita harus apa tuntunan konstitusi kita. Nah, bagaimana kita menampilkan itu? Nah, dalam hal ini saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan jangan terlena. Ya. Kadang-kadang generasi milenial, bonus demografi. Kan asik tuh, asik aku ini kok adalah buah dari bonus demografi. Tapi apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Apa yang kau dapat? Apa yang kau berikan? Dan apa yang kau tinggalkan? Karena kita akan berganti. Quran mengatakan, watilkal ayamu nudawiluha bainanas. Bahwa kedaulatan itu akan bergilir. Ya. Jadi kedaulatan, kekuasaan itu akan bergilir. Pasti bergilir. Sehebat-hebatnya orang ingin mempertahankan kekuasaan, pasti dia akan ditinggalkan oleh kekuasaan itu. Sehebat apapun dia. Saya baca hampir seluruh dinasti Cina. Ya, hampir seluruh dinasti Cina sudah saya baca. Bagaimana dinasti Han, ya, bagaimana dinasti Qing, bagaimana dinasti Ming. Sudah saya baca, begitu hebat mereka. Coba lihat aja Mongolia bisa menguasai Cina dengan Kubilai Khan-nya. Hampir 200 tahun. Tapi ujungnya apa? Jadi yang penting ada apa yang kau berikan untuk bangsa, apa yang kau buat untuk bangsa, apa yang kau buat untuk umat ini.
Apa yang bisa kau buat, bagaimana kaum muslimin ini bisa menjadi tuan di negerinya sendiri, di rumahnya sendiri. Itulah perjuangan. Jadi boleh-boleh aja. Oh, jangan dong berjuang pakai atas nama agama. Tuhan itu memang bukan bahasa agama. Negara berdasarkan pada ketuhanan. Tuhan kan bahasa agama. Jadi identitas Indonesia itu adalah negara berketuhanan. Nah, ini kalau kita perpanjang lagi obrolannya. Tadi 1923 Kesultanan Turki dipaksa bubar dan kemudian sekuler kan? Sekuler. Jadi negara Turki yang tadinya khalifah menjadi sebuah negara, ya kan? Menjadi bangsa, wilayah-wilayah yang tadi dia kuasai menjadi negara-negara terpencar-pencar, dengan berbeda-beda, ada yang bikin kerajaan, ada yang bikin negara republik, dan sebagainya, ya kan? Kita tahun berapa? 45. Ingat ini, ingat. Sebelum kita membentuk republik, kan ada pertanyaan, jika kita merdeka, apa dasar negara kita? Kan itu pertanyaan. Kenapa dilupakan ini? Jadi kita membentuk negara ini berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, karena sebelum merdeka ada pertanyaan, jika kita merdeka, apa dasar negara kita? Kenapa? Karena Turki itu dasar negaranya adalah sekuler. Kita merdeka, dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Beda nggak tuh? Beda nggak? Beda. Yang satu tidak pakai agama, yang satu pakai agama. Kayak Tuhan. Nah, cuman jeleknya kita begitu kita sekolah ke Cina, ya belajar ke Cina, pulang ke Indonesia menjadi kecina-cinaan. Kan sering begitu. Pergi sekolah ke Amerika, pulang ke Indonesia, ke Amerika-Amerikaan. Pergi ke Eropa, dapat ilmu dari Eropa, pulang ke Indonesia, nilai-nilai Eropa yang dibawa. Saudara, saya ingin katakan, Jepang tahun 1939, 42, 45, mereka sudah punya pesawat. Sudah punya pesawat tempur. Sudah punya kapal hebat. Kenapa? 300 tahun sebelum itu mereka sudah menyekolahkan anak-anak Jepang ke Eropa. Begitu mereka pulang, mereka bangun Jepang dengan gaya Eropa, gagal. Hampir 100 tahun. Silakan baca sejarah Jepang. Jadi ketika Jepang membangun Jepang dengan gaya Eropa, mereka adopsi, tiru, gagal. Kenapa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai Jepang. Jadi kalau kalian mau membangun Indonesia ini, silakan sekolah ke Amerika, sekolah ke Eropa, silakan sekolah kemana saja, tuntut ilmu kemana saja. Tapi bangun Indonesia dengan nilai-nilai yang ada pada konstitusi Indonesia. Itu baru bisa. Nah, selama 77 tahun, kita belum punya pemimpin yang berpikiran seperti itu. Nah, kalianlah coba berpikir dari sekarang. Jadi Jepang gagal membangun negara dan bangsanya ketika dia mengadopsi cara-cara berpikir Barat. Begitu Jepang dibom atom, Kaisar mengatakan, berapa jumlah guru yang tersisa, bukan berapa jumlah jenderal yang tersisa. Dengan guru itu dia mencerdaskan, membangun, memotivasi, bangun Jepang dengan semangat Jepang. 45, tahun 63, 64, Jepang sudah bangun menjadi negara industri. Nah, kita sekarang negara apa? Kan jawab sendiri. Apa kita sekarang ini? Apakah negara penghutang terbesar? Ini. Nah, jadi saudara,
Kalian adalah sebagai generasi. Biasa di dunia ini pertarungan peradaban terjadi, biasa. Nah, tapi kita akan tunjukkan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh konstitusi kita bernegara. Jadi bangun Indonesia ini dengan nilai-nilai Indonesia yang sudah disepakati dalam konstitusi. Jadi boleh belajar, ya. Saya ya mungkin waktu itu perjalanan hanya belum sampai ke Antartika aja. Tapi udah sampai ke Afrika, udah sampai ke Brasilia. Ya, saya lihat semua. Saya mengatakan the best country, the nice country, the beauty country, Indonesia. Alhamdulillah, ya, saya sempat pidato di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi waktu itu ceritanya adalah how to save forest. Ya, bagaimana menyelamatkan hutan Indonesia. Karena pada waktu saya jadi Menteri Kehutanan, saya mengatakan hutan Indonesia ibarat penyakit kanker stadium 4. Ya. Jadi bagaimana mempertahankan hidup. Nah, pelan-pelan dibenahi. Nggak bisa sebentar. Ya. Finlandia itu untuk membangun hutannya butuh waktu 200 tahun. Kita belum pernah serius membenahi hutan kita. Tapi itu tugas kalian, bukan tugas saya lagi. Mana tahu di antara kalian nanti dengan izin Allah ada yang ikut membenahi bangsa ini. Nah, terakhir saudara, ya short course ini membuka, menyadarkan, berpikir bahwa tidak ada motivasi yang paling hebat terkecuali hidup itu beribadah. Hidup itu beribadah. Jadi apapun aktivitas kalian, apapun profesi kalian, saya sudah sebutkan siapa aktivisnya. Dia datang ke saya dalam keadaan lusuh, nggak seperti orang kurang tidur, tapi sekarang di DPR kerjanya tidur melulu. Sering disorot TV. Sejak dia jadi DPR nggak pernah ketemu saya. Kalau ketemu akan tanya, kau kok ngantuk terus kalau jadi anggota DPR? Karena zaman aktivisnya juga begitu. Dia datang ke kantor, apa kabar? Ah, beginilah bang. Apa kegiatan sekarang? Tetap jadi aktivis. Ya maksud abang apa? Iya aktivis kan kau kan masih aktivis. Iya bang aktivis, aktif tapi tipis. Terus saya bilang, padan agama beda. Ya. Dia non-muslim, tapi dia aktivis. Datang ketemu. Dia bilang, aku di sini mungkin paling lama 5 tahun. Kau punya pilihan. Pertama, kalau kau mau sekolah sampai S3, aku di sini 5 tahun bisa membiayai kau untuk S3. Silakan pilih program studi apa. Kau sekolah S3. Biar kau jadi pakar, menjadi para ahli. Cengar-cengir. Kalau kau tidak mau jadi pakar, kau mau jadi PNS, ya cobalah kau cari-cari. Mumpung aku ini masih jadi menteri, barangkali masih bisa merekomendasi. Waduh, nggak mungkin lah bang, PNS. Kita kan selama ini udah begini, udah begitu. Oke. Kalau kau nggak mau jadi pakar, nggak mau jadi PNS, kalau kau mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau menjadi anggota dewan, kau harus pilih partai politik. Silakan kau pilih partai politik. Golkar ada, PDI ada. Waktu itu saya masih di Bulan Bintang. Yang pasti kau tidak akan pilih Bulan Bintang. Kalau sekarang memang saya udah bagi tugas dengan Yusril. Yusril ngurusin bulannya, saya ngurus bintangnya.
Tapi ini ilustrasi ya. Dulu waktu kita membentuk bulan bintang, ya, gambarnya itu bulan sabit, oke, bulan sabit, terus bintangnya itu di tengah-tengah. Jadi bintangnya itu di tengah-tengah. Jadi sabit sebelah kanan, sabit sebelah kiri, ada ujung-ujung bintang yang kiri kanan itu nempel dia. Jadi posisinya di tengah-tengah. Itu posisinya. Tahu-tahu setelah Yusril dipilih lagi jadi ketua umum, ganti. Bintangnya tidak lagi di tengah. Di luar. Jadi bulan sabit, terus bintangnya di luar. Nah, berarti saya memang bintangnya harus di luar. Ini ilustrasi, ya. Nah, jadi saya udah titip pesan, ya kan. Kalau orang nanya, gimana sekarang bulan bintang? Iya, kami sudah bagi tugas. Ya, saya ngurusin bintangnya, Yusril ngurusin bulannya. Gitu. Ya bahasa itu supaya apa? Supaya jangan konflik. Ya, nggak perlu konflik kita. Berbeda itu biasa, ya kan? Silaturahmi harus dibangun terus. Nah, jadi lanjut pada cerita tadi itu. Bagaimana kita mengisi? Ya, bagaimana kalian mengisinya? Nah, jangan pernah lelah. Ya, jangan pernah lelah. Kalian melangkah itu dalam semua aktivitas ibadah. Ya, ibadah, libatkan Allah. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Libatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Bila perlu kalian mau demo, sebelum demo ambil wudhu, sholat, taharah. Ya, supaya kalian berdemo itu dalam keadaan hati bersih, memang ingin menyuarakan yang hak. Sikap berjuang dengan nilai ibadah itulah insya Allah. Ini janji Allah dalam Quran. Nanti kalian bisa lihat tuh dalam surat At-Taubah. Ya, surat At-Taubah itu ya sekitar ayat 18, 19, 20. Nanti itu ada mereka-mereka yang berhijrah di jalan Allah. Gitu. Ya, sesungguhnya mereka-mereka yang berhijrah. Hijrah itu kan perpindahan sikap. Ya. Kita tidak ada lagi hijrah pindah dari satu kota ke kota lain, bukan. Tapi sikap. Ya. Ketika kita menghadapi ujian yang berat, mendapat pressure yang berat, pada saat mendapat tekanan yang begitu berat, lalu kita tetap berkeyakinan kepada Allah, itu hijrah. Itu hijrah. Sikap. Dari sekuler menjadi tidak sekuler, dari tidak beriman menjadi beriman, itu hijrah. Orang yang berhijrah, Allah menjanjikan. Jadi bukan janji saya. Bukan janji saya. Allah menjanjikan a'zamu darajat. Allah akan mengangkat derajat. Jadi kalian ilmu cari seluas-luasnya, ambil kesempatan. Jadi kemudian kawan itu tadi, yang pasti kau tidak pilih bulan bintang. Silahkan. Nah, kalau kau mau jadi orang kaya, saya bilang gitu. Kalau kau mau jadi orang kaya, cari partner pengusaha. Nah, mumpung aku ada di sini. Pengusaha. Karena 7/8 dari rezeki itu ada dalam dunia perdagangan. Jadi kalau kalian mau jadi orang kaya, jangan jadi PNS. Ya. Jangan. Jadi orang kaya itu bisnis, karena 7/8 dari rezeki itu diedarkan oleh Allah dalam dunia perdagangan. Maka kalau ada PNS yang kaya, pasti dia dagang. Pasti dia dagang. Nah, kalau kau tidak mau jadi PNS juga, saya bilang, ya udah jadi orang biasa, aktif tapi tipis. Tapi dia cerdas. Dia cerdas, dia cari pengusaha, kemudian dia rintis usahanya,
untuk dapat konsesi, alhamdulillah konsesinya dapat. Dari situ berubah hidupnya. Yang tadinya jalan kaki, langsung bisa naik Alphard. Nah, setelah dia mulai melihat ada keluasan, karena dia tadi dengan pengusaha, dapat rezekinya. Habis itu, dia telepon bank, kenal nggak dengan siapa, bisa nggak hubungkan aku dengan, waktu itu dengan, oh ya kenal, saya baik, kena kawan baik. Tolong abang bantu dong rekomendasi aku sama dia. Kebetulan, saya waktu itu sedang ada pertemuan, ngobrol-ngobrol, ada Cahyo, saya datangin. Mas, temu dong, ada apa bang? Aku titiplah sini. Kenapa titip apa? Ya kasihlah dia kesempatan untuk jadi anggota dewan. Jadi. Tapi setelah itu, wabil taufiq wal hidayah. Nggak apa-apa. Yang penting, dia sudah. Jadi saya ingin mengatakan, menceritakan ini. Kalian jangan pernah lelah. Melangkahlah dengan bismillah, niatkan ibadah kepada Allah, bahwa ini adalah bagian untuk membawa risalah. Yang terakhir, sebagai seorang muslim, jangan pernah kita berhenti berdakwah. Bang Imron nih, ya udah lama nggak jumpa ini. Ketemunya begini. Dulu saya diajak-ajak beginian, sekarang kita bareng-bareng bikin beginian. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdakwah. Baligh walau anil ayah. Sampaikan saja, ajak aja. Al-amru bil ma'ruf nahi mungkar. Dengan ilmu, dengan bijak. Ud'ulu ila sabili rabbik bil hikmah. Ya, ajak terus orang. Nah, disinilah kecerdasan itu harus kita latih. Nah, barangkali itu sajalah yang bisa saya antarkan untuk mengajak saudara-saudara sebagai aktivis muslim dimanapun organisasi Anda, tapi jangan pernah berhenti untuk beribadah, jangan pernah berhenti mengajak orang ke jalan Allah, jangan pernah jera ya, mengajak orang untuk bertauhid kepada Allah. Barangkali itu Bang Imron yang bisa saya antarkan di dalam rangka kegiatan kita ini. Sebagai Sohibul Bait, saya minta maaf kalau acara ini kurang pas. Nanti kalau ada saran-saran monggo. Karena tadi dari obrolan-obrolan kayaknya ini perlu ditingkatkan, ya kan? Nah, ya terserah nanti apa saran-saran kalian. Karena memang kita short course, ya pendek, ya kuliah pendek, apa kajian pendek, tapi bila perlu intensif. Kalau dulu saya dengan Bang Imron ini hampir setiap minggu. Setiap minggu ketemu, dulu malam Sabtu. Setiap malam Sabtu kami ketemu, ngobrol, diskusi, ngaji. Ya. Intens. Tengah malam tahajud. Nah, nanti tanggal-tanggal berapa demo, gitu. Dulu begitu, ya. Mau demo tuh tahajud dulu malamnya. Walaupun kadang-kadang ada juga teman-teman yang masih ragu-ragu, ya kan, udah ngaji, tahajud, pas mau demo ke Banten dulu ngisi badan. Itu dulu gitu. Kok kan kita udah tahajud dan minta sama Allah, kok pakai begitu-begitu? Iya bang, ini kan ibarat kita jalan di tengah panas pakai sendal, dia bilang gitu. Waduh. Nah itu aktivis zaman kita dulu begitu. Ya kan, ngaji, belajar, diskusi, malam tahajud, pas mau demo masih juga takut dengan, ya kalau dulu lebih seru. Ya kalau sekarang ya beda lah gitu. Nah, tapi kalian harus lebih cerdas. Harus lebih cerdas. Ya. Barangkali itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggugah pikiran, hati, bahkan semangat. bulu-bulu kita ini berinding bang. Benar. Ya, ya tidak Abdul, dalam sesi penutupan ini kita berdoa supaya kegiatan selanjutnya
terlaksana dengan baik dan efisien, dan kita semua kembali ke tempat kediaman kita masing-masing dengan keadaan sehat walafiat. Ya, mungkin Ayahanda Imron mungkin bisa menuntun kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama panjatkan doa. Semoga apa yang kita peroleh, kita diskusikan, itu bisa menyinari apa yang ada di dalam pikiran kita, kalbu kita, dan menjadi landasan berpijak untuk menjadi arah kita dalam menggapai masa depan kita semua. Kita dahului dengan bacaan umul kitab Al-Hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allah ya syari ar-ridha, ya syari ar-ridha, ya syari ar-ridha, naghfir lima la yamliku illa ad-du'a wa innaka fa'alu lima tasha. Ya Allah ya man ismuhu dawa wa zikruhu sifa wa ta'atuhu ghinan irham mar-ra'su malihir raja wasilahul buka. Ya Allah ya sabiqun ni'am, ya dafi'an niqam, ya nural mustawhishina fil zulam, ya aliman la yu'allam. Salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad wal a'immatil mayamini min alihi wa sallaman tasliman katsira wa sallaman tasliman katsira wa sallaman tasliman katsira. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.